Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam kajian malam mingguan yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Sahabat Quran Untan kerjasama dengan Pendikar Untan dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Narasumbernya Prof dari nasional, Prof dari berbagai provinsi dari nasional lah se-Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri. Kemarin atas Dikbud di Berlin, Profesor Ardi Marwan, dosen Polnep waktu itu. Nah, beliau sempat mengisi kalam kajian malam mingguan. Nah, malam ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari Profesor Haji Ismail Yusuf MN. Beliau guru besar Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik. Oke, untuk mempersingkat waktu karena nanti agendanya waduh, udah lewat ya. Harusnya setengah 8 kita udah mulai ini. Kita mundur 20 menit. Nanti ya jam 9 lewat lah kita mungkin selesainya. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof. Ismail Yusuf untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan falyu'anni walau ayah. Sadaqallahu azim, sadaqallahu Rasulullahil karim, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Pembina Pendikar, Bapak Yadi Budiman dari Sahabat Al-Quran dan juga dari Pendikar, dan satunya tadi yang disebut, maaf saya terlupa itu. Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, Prof. Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, kemudian nikmat umur, nikmat sehat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita yang berhadir dalam majelis ini digolongkan Allah SWT ke dalam golongan pengikut setia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik peserta dan juga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam surah Al-Asr, waktu, Allah SWT bersumpah demi waktu. Sesungguhnya kita itu manusia ya, sesungguhnya manusia ya termasuk saya, dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Ini belum cukup orang beriman, kemudian orang yang beramal soleh,
belum cukup juga beriman, beramal soleh. Ada lagi kewajiban kita saling nasihat menasihati untuk perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dengan penuh kesabaran. Dan pada ayat lain Ali Imran 110 yang mafhumnya kurang lebih kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kuntum kulu semua. Kalian adalah umat terbaik. Bila mana ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Dan kemudian akhirnya kita menyatakan diri wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah. Jadi pokoknya adalah beriman kepada Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Saya di kesempatan ini sedikit saja membahas tentang bagaimana proses penciptaan kita sebagai manusia. Di situ kita akan tertegun bagaimana kebesaran Allah SWT. Allah SWT menciptakan kita dalam ruangan yang begitu sempit. Dalam rahim ibu kita, semua Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Dan tata letak yang begitu sempurna. Allah letakkan mata kiri kanan, telinga kiri kanan, hidung, mulut kita, tangan-tangan kita, jari kita, dan tidak ada yang tertukar. Jari-jari tangan ini lebih panjang daripada jari-jari kaki. Tidak pernah terbalik. Kalau terbalik saja bagaimana jari kaki lebih panjang daripada jari tangan, jari kaki ini seperti jari tangan, kita sudah punya masalah. Demikian juga mata kanan dan mata kiri. Letaknya sangat segaris. Kalau tidak bergeser 0, sekian mili saja, maka kita tidak akan pernah melihat satu garis lurus, pasti garis itu patah. Nah, demikian sempurnanya penciptaan Allah SWT kepada zahir jasad manusia. Tapi ada satu penciptaan Allah kepada manusia ini yang mana menimbulkan pertanyaan juga dari malaikat. Jangan pada saat Allah SWT menciptakan telinga, hidung, mata, itu nampak fungsinya. Tetapi saat Allah SWT meletakkan segumpal darah di dada manusia, segumpal daging di dada manusia, itu yang menjadi pertanyaan malaikat. Malaikat sampai bertanya, ya Allah itu apa? Kemudian Allah menjawab, karena tidak nampak fungsinya. Kalau tadi tangan, kaki, mulut, itu nampak fungsinya. Mulut untuk berbicara, hidung juga sama, telinga demikian juga mata. Tapi segumpal daging yang diletakkan dalam dada manusia ini yang tidak nampak fungsinya. Sehingga malaikat pun bertanya, ya Allah itu apa? Kemudian Allah menjawab, itu adalah hati manusia. Kemudian malaikat bertanya lagi, untuk apa itu hati manusia? Dan Allah menjawab bahwa hati manusia ini adalah tempatku bersemayam. Tempatku bersemayam. Maksudnya apa? Allah SWT hanya ingin dalam hati kita manusia ini hanya ada kebesaran Allah SWT. Jangan sampai ada kebesaran-kebesaran lain. Jangan sampai ada kebesaran makhluk, kebesaran pangkat, harta, jabatan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Itulah yang dinamakan dengan hati manusia. Dan Rasulullah SAW juga banyak hadis-hadis yang mafhumnya semua amal tergantung pada niat dari niat itu berarti dalam hati. Dan tidak hanya sebatas itu saja, Rasulullah juga memberikan cara bagaimana hati kita ini bisa menjadi bercahaya
seperti cermin sehingga mudah mendapatkan makrifat, mudah menjalankan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW katakan untuk supaya hati kita senantiasa bercahaya, mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Rasulullah katakan ada dua hal. Pertama yang berbicara dan yang kedua adalah diam. Ini apa itu? Yang berbicara adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Nah, di sini ada sahabat Al-Quran ini. Misalkan satu hari minimal itu 1 juz. Jadi 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Ini bulan Rabiul Akhir khatam. Dan nanti Jumadi awal khatam. Atau minimal sekali kita tunaikan hak Al-Quran. Hak Al-Quran itu setahun 2 kali dikhatamkan. Itu udah minimal sekali. Itu yang satu, berbicara. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bagaimana hati kita supaya mudah condong kepada ketaatan kepada Allah, banyak-banyak mengingat mau. Jadi pertama tadi adalah membaca Al-Quran yang berbicara, dan kedua banyak-banyak mengingat mau. Karena seperti tadi surah yang saya bacakan, kita manusia. Kita sekarang berada di fase ketiga atau keempat. Pertama kita berada di alam roh. Kemudian kita berada di alam rahim. Masuklah kita ke alam dunia. Umur kita manusia ini 60-70 tahun. Nabi SAW katakan demikian. Pasti dan pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kita pasti akan menemui kematian. Itu pasti. Nah, kalau lahir ini bisa beraturan. Lahir ini beraturan maksudnya apa? Kakek pasti lebih dulu lahirnya daripada bapak. Bapak lebih dulu lahirnya daripada anak. Anak lebih dulu lahirnya daripada cucu. Lahiran. Namun kematian tidak beraturan. Cucu bisa meninggal dulu, anak bisa meninggal dulu dari bapak. Karena ini memang rahasia Allah SWT. Tapi kalau kita senantiasa mengingat akan kematian ini, maka hati kita itu akan bercahaya. Mudah melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat maut dan mempersiapkan diri untuk bekal setelah kehidupan mati. Jadi kita orang beriman di dunia ini menjadi sarana untuk kebaikan kita di akhirat. Rasulullah SAW katakan juga, ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi dunia ini adalah sawahnya akhirat. Ada di sekalian yang sekarang umumnya mahasiswa, mungkin ada juga yang sudah selesai. Mudah-mudahan keaktivitasan kita semua, baik di kampus maupun kita niatkan ibadah. Namun dalam niat ibadah ini jangan sampai kita menunda ibadah yang pokok. Saya selalu mengatakan bagaimana diatur jadwal-jadwal itu sehingga waktu sholat itu menjadi prioritas. Gitu. Kalaupun tidak, ya diatur bagaimana kita tidak tertinggal dalam berjamaah, khususnya yang laki-laki. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik sekalian yang saya cintai. Kita sukses. Katakanlah, oh sukses. Dia kuliah S1, S2, S3, bahkan profesor, doktor, sukses. Tapi makna sukses yang hakiki kita harus kita camkan dalam diri kita bahwa di mana kesuksesan kita sebagai manusia. Suksesnya kita sebagai manusia apabila kita selamat dari azabnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau seorang doktor, bahkan seorang profesor, ya, kalau dia makin jauh kepada Allah, nah ini kita menjadi agak prihatin gitu. Bahkan nauzubillah sampai menentang Allah. Nah,
Kita ini hidup di bumi Allah. Nyawa kita pun ini milik Allah. Cuman dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Dipinjamkan. Kapan Allah mau ngambil, kita nggak bisa. Oh, tunda dulu. Nggak bisa. Sampai waktunya, siap tak siap, berangkat. Nah, mau tak mau, berangkat. Sampai waktunya. Yang sehat, ada yang meninggal, yang sakit juga meninggal. Bahkan ada banyak kasus kita lihat yang sakit belum meninggal, bahkan yang menjenguk si sakit tiba-tiba besoknya meninggal. Nah, ini banyak. Bahkan ada suami istri, saya ingat dulu, tapi maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya. Istrinya yang sakit, nah, suaminya yang merawat. Tapi sekitar 10-11 tahun yang lalu, suaminya meninggal, istrinya yang sakit ini sampai sekarang masih hidup. Ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagaimana kita kembali kepada apa yang menjadi tuntunan daripada kita tidak dilarang untuk menjadi cerdas. Bahkan saya selalu katakan, pelajar-pelajar muslim itu harusnya cerdas, harusnya pintar. Rumusnya sudah ada. Bahkan tahun 2002 itu ada penelitian 2 orang dokter yang mengambil doktor. Apa itu penelitiannya? 2002. Satunya dari UI, kalau saya tidak salah, satunya dari Airlangga. Dia dokter, ngambil doktor. Dia menyelidiki kecerdasan daripada santri-santri dan siswa-siswa yang tahajud dan tidak tahajud. Ternyata dapat kesimpulan yang sama, bahwa yang tahajud jauh lebih cerdas daripada yang tak tahajud. Bayangkan, yang tahajud jauh lebih cerdas daripada yang tidak tahajud. Nah, sekarang untuk memperkuat daya ingat kita, sudah ada rumus sederhananya. Ya, ini apa? Baca Al-Quran. Al-Quran ini menguatkan ingatan. Jadi kalau kita rutin baca Al-Quran, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Kalau makin tua itu melindu atau lupa, terhindar. Insya Allah. Ada rumusnya ini. Ya kalau belajar sudah menjadi kewajiban kita karena kita pelajar. Bagaimana kalau seorang petani tidak mau megang cangkul, ya susah kan. Demikian juga kalau pelajar, mahasiswa tidak mau belajar, ya kan aneh. Tetapi sebagai muslim itu ada ini. Ada tuntutan yang hakiki. Kalau mau cerdas jangan tinggalkan tahajud. Kalau mau kuat ingatan jangan tinggalkan ngaji, baca Al-Quran setiap hari. Kalau 1 juz Al-Quran itu paling lama lah kita 1 jam. Kalau tidak bisa kita hadapkan sekali hadap, ya dibagi 2 atau 3 kali. Insya Allah. Jadi adik-adik yang saya muliakan, terutama Pak Yadi yang saya sangat hormati. Jadi itu tadi. Jadi kembali kepada penciptaan manusia. Nah, sekarang kita harus menyadari bahwa kita ini harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk menghadapi malaikat maut yang setiap saat datang. Baik pada usia muda maupun biasa tua. Tapi dan mudah-mudahan ya, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kembali kepada adik-adik yang sebagian besar ini, saya semuanya adalah peserta pendikar dan berarti mahasiswa. Nah, konteks kesuksesan itu kita camkan betul. Sukses kita itu adalah sukses seperti yang saya katakan, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Artinya tanpa harus singgah dulu ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan itu. Kalau di neraka itu seringan-ringan daripada siksa api neraka itu,
Kita dipakaikan sendal dari api neraka, pakai sendal, begitu kita pakai sendal, otak kita ini mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Mudah-mudahan kita berlindung daripada ini. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan rahmat kepada kita semua, terutama yang berhadir dalam majelis ini. Kita masuk ke surga dengan rahmat Allah. Kalau gitu bukan dengan amal. Ya memang bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi jangan diputus di sana. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Ya taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kuncinya. Adik-adik yang saya cintai. Jadi lagi dan lagi saya senantiasa mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri. Jadi kemarin waktu dikontak oleh Pak Riyadi, saya katakan sama-sama belajar nih Pak. Saya pun sangat awam dalam masalah agama. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan wujudnya semakin menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena manusia kita semua ini pasti akan menemui Allah SWT. Amin, amin. Nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Nah, ini maaf Pak Riyadi, sampai jam berapa anunya pemaparan saya ini? Kalau pemaparan sih sampai 8:30. Nanti tanya jawab setengah jam. Ya, perkiraan jam 9 selesai. Baik. Ini masih ada waktu nih ya. Baik, tolong diingatkan kalau waktunya sudah. Itu tadi hakikat kita sebagai manusia. Ya. Bahwa kita berdoa kepada Allah SWT. Semua yang berhadir dalam majelis ini dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah SWT. Dan ke sana pun kita mudah-mudahan dikubur, kita dilindungi Allah SWT. Bagaimana kubur ini begitu mengerikan, sehingga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kalau diceritakan tentang masalah surga dan neraka, beliau tidak begituan. Tapi begitu dikisahkan masalah kubur, beliau sangat sedih, nangis gitu. Jagutnya sampai basah dengan air mata beliau. Kenapa? Sehingga sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kalau diceritakan surga neraka kamu tidak begitu ini, tapi begitu kubur kamu begitu terisak-isak, jadi nangis. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu katakan bahwa kubur ini adalah persinggahan pertama kita sebagai manusia. Siapa yang selamat di kubur, maka perjalanan berikutnya akan dimudahkan Allah SWT. Akan jadi mudah. Padang mahsyar, tidak di mizan, tidak sirat. Tapi kalau sudah bermasalah di kubur, maka berikutnya bermasalah. Dan untuk ini juga kita sudah diberikan amalan kalau untuk kubur ini. Enggak lama. Mungkin 5 menit atau 6 menit saja setiap hari, setiap malam. Ini membaca surat Tabarakallazi atau surat Al-Muluk pas di juz yang ke-29. Itu diamalkan. Itu insya Allah akan melindungi kita dari azab kubur. Surat Tabarakallazi Al-Muluk di di juz yang ke-29. 30 ayat itu surah 30 ayat sekitar 5 menit atau 6 menit kalau makin setiap hari gitu. Jangan tinggal. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 surat nih, Tabarakallazi dan As-Sajdah sebelum beliau tidur. Nah, kita beramalkan insyaallah. Hadirin yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai, satu hal pokok lagi yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, bahwa kita ini walaupun umur kita ini 60-70 tahun, ya enggak? 60-70 tahun, kita ini istilahnya dibandingkan dengan umurnya
kaum-kaum Nabi terdahulu itu sangat jauh. Ibadahnya juga sangat jauh. Contoh kalau dibandingkan dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang hidup sekitar 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun. Maka ibadah kita ini nggak seberapa. Umur 50, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kita disebut umat terbaik. Dan surga belum boleh dimasuki oleh kaum-kaum Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dari kalangan Nabi yang masuk surga pertama Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan manusia biasa yang masuk surga pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa tidak kaum-kaumnya Nabi Musa alaihissalam ibadah begitu panjang? Ada keistimewaan utama di umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa umat Nabi? Kita semuanya. Ada tugas utama yang menyebabkan kita begitu dimuliakan umat akhir zaman. Kalau kaum-kaum yang terdahulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka hanya tugas ibadah saja. Ibadah. Tidak ada tugas dakwah, tidak menyampaikan, tidak. Kalau mau tugas dakwah diangkat dulu jadi nabi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam minta kawankan dengan Harun. Waktu itu Harun ini saudaranya, belum nabi. Tapi karena diminta untuk menemani mendakwain Fir'aun, maka Harun diangkat Allah jadi nabi. Jadi Fir'aun itu diutus 2 nabi. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Diangkat jadi nabi dulu baru boleh menyampaikan. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kita memang tidak diangkat jadi nabi, tetapi kita mempunyai tugas melanjutkan kerja kenabian. Melanjutkan kerja kenabian. Artinya apa? Tugas kenabian itu menjadi tugas kita. Tugas kenabian, bukan nabi ya, jangan sampai salah. Nabi SAW khatamul anbiya. La nabiya ba'dah. Nabi sudah katakan la nabi ada. Tidak ada nabi setelah aku. Tapi tugas kenabiannya menjadi tugas kita. Sehingga Nabi katakan balewani walau ayat. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Nah kita Al-Fatihah itu 7 ayat. Berarti kita sudah wajib menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus kita sampaikan. Walau ayat. Karena ada tugas kenabian inilah, maka kita menjadi umat terbaik. Walaupun umur kita hanya 60, 70 tahun. Dibandingkan umur kaumnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Kita nggak ada apa-apanya kalau dinilai dari segi ibadahnya. Bahkan kita tahu satu kisah yang masyhur. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu hari Nabi Musa alaihissalam melewati perkuburan, melihat seorang ibu nangis di kubur itu. Nabi Musa alaihissalam katakan, wahai ibu, kenapa kamu menangis? Ibu itu menjawab, ya Musa, ini Bani Israel itu menyebut nabinya dengan nama saja. Anakku ini mati muda, kata ibu itu. Anakku mati muda. Berapa umur anak ibu dalam keadaan dia mati itu, meninggal itu? Mati berapa umur? Ibu itu menjawab, umur anakku waktu meninggal ini 300 tahun. 300 tahun mati muda. Saat itu, karena apa? Umur kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu waktu itu umurnya rata-rata 1000 tahun. Jadi 300 tahun disebut mati muda. Kemudian Nabi Musa alaihissalam katakan kepada ibu, wahai ibu, nanti ada di akhir zaman ada satu kaum umurnya hanya 50. Nabi Musa alaihissalam kata 50, 60, 70 tahun saja. Si ibu itu kaget, apa yang bisa dibuat orang umur 50, 60, 70 tahun? Kalau saya hanya umur 50, 60 tahun, saya hanya duduk saja di bawah pohon itu,
berzikir kepada Allah menunggu waktu kematian saya, kata ibu itu bilang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa alaihissalam katakan, wahai ibu, walaupun umur mereka 60-70 tahun, tetapi mereka lah umat yang terbaik. Bahkan surga diharamkan bagi umat-umat lain sebelum umat tersebut masuk ke dalam surga. Siapa umat itu? Kita semua, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ada tugas mengemban tugas dakwah. Jadi kita tugas mengamalkan agama. Dia perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tapi kita tidak hanya cukup ibadah. Dalam ayat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Kita tugas dakwah. Para sahabat radhiyallahu ajma'in menyadari betul hal ini. Sehingga tugas dakwah bagi mereka menjadi tugas pokok. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah SWT memberikan pertolongan yang luar biasa kepada para sahabat. Bahkan dua kerajaan besar saat itu, Parsi dan Maud, jatuh di tangan sahabat. Nah, tanpa melalui peperangan untuk menaklukkan Parsi dan Romawi, tapi jatuh ke tangan sahabat. Pada saat khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, kalau kita juga begitu, insya Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Karena janji Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah tolong kita. Bahkan Allah tegakkan kaki kita. Tegakkan kita di hadapan orang-orang kafir. Tapi kenapa hari ini kita lemah? Kita perlu evaluasi daripada kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi saling menyalahkan. Itu kondisi yang justru melemahkan. Tetapi kita harus pada kondisi saling mengkoreksi diri masing-masing. Artinya apa? Kita islah diri, memperbaiki diri. Jadi kalau masing-masing sudah memperbaiki diri, insya Allah akan wujud satu komunitas yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik sekalian yang saya cintai. Jadi, itu dua hal yang perlu saya garis bawahi. Pertama, kehidupan kita dengan surat Wal Asri ini. Tidak terasa nih, waktu ini berjalan begitu cepat. Ya. Waktu ini seperti pedang, kalau kita tidak tuntut, dia yang akan memotong kita. Mudah-mudahan kita tidak lalai. Ya. Dan kedua, yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kita sebagai umat akhir zaman ini mempunyai tugas untuk melanjutkan kerja kenabian. Ingat ya, melanjutkan kerja kenabian. Bukan sebagai nabi. Nggak ada lagi nabi. Khatamul Anbiya, tidak ada lagi nabi. Nabi adalah nabi penutup. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul Anbiya. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palsu. Tidak ada perlu kajian-kajian lagi. Palsu dah. Nah. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam turun lagi, bukan lagi sebagai nabi, tetapi Nabi Isa alaihissalam turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi, bahkan bersaksi. Itulah adik-adik sekalian yang mungkin dapat saya sampaikan, dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang cerdas. Cerdas tidak hanya, oh dia cerdas kenapa? Dia profesor, berarti dia cerdas. Belum tentu. Cerdas dari kata Nabi loh. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang banyak mengingat maut dan mempersiapkan kematiannya, bekalnya. Kalaupun dia profesor tapi tidak banyak ingat maut dan apalagi tidak mempersiapkan, itu bukan cerdas, itu malah bodoh itu. Malah bodoh, kesian. Ya kan? Kalaupun dia profesor tapi tidak banyak ingat maut dan tidak mempersiapkan kematiannya, bodoh, kesian gitu. Tapi alhamdulillah
sekarang ini kan saya lihat kemarin itu yang atas pendidikan di Jerman itu juga tetangga saya sebenarnya itu tinggal di satu gang setelah saya. Dan kami satu jemaah di Surau Nur Asikin. Dia profesor bahasa Inggris di Politeknik, ya, di Polnek. Masih tetap. Itulah adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita cerdas, di kampus disebut cerdas, dan dari pandangan Nabi SAW juga jadi cerdas. Dan ini hati-hati. Bahkan pernah satu hari baginda Nabi SAW sedang safar bersama sahabat. Kemudian untanya tidak mau bergerak. Untanya berhenti terdiam. Nah, sahabat bertanya, kenapa ini ya Rasulullah? Kita pas melewati satu kuburan. Kalau di Mekah itu kan kuburannya nggak seperti kita nampak. Dia apalagi kalau kita di Baki itu kan rata aja, tanda batu-batu saja. Sunahnya demikian sebenarnya. Jadi ini ada orang yang sedang disiksa di kubur katanya, sehingga ketakutan yang membuat unta ini ketakutan. Siksa kubur terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, hati-hati juga dengan jebakan-jebakan sekarang ini. Pernah saya dengar satu viral, dia merekam siksa kubur. Hati-hati. Ini jebakan kita. Tidak ada manusia yang dapat mendengar siksa kubur. Karena ini yang ngomong sudah Rasulullah SAW. Bahwa semua siksa kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, apalagi sampai merekam ini. Ini banyaklah sekarang ini kalau kita tidak jeli, jadi justru melemahkan iman kita. Akhirnya kita nggak percaya hadis. Jadi kalau perkataan yang punya roh, punya nur di dunia ini hanya dua, kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Kita yakin benar, tentunya hadis yang sahih, bukan hadis yang tidak sahih, apalagi hadis palsu. Jadi itu perlu kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua, menjadikan kita cerdas di kampus dan cerdas juga dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita benar tergolong orang cerdas dan kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan di kubur pada masyarakat. Dan tanamkan dalam diri kita ini, Nabi katakan ini ada sifat apa? Harap dan takut dan harap. Tadi yang cerita tadi itu, yang cerita onta berhenti itu sebenarnya belum selesai. Ada satu ini. Terus Nabi katakan kepada sahabat, kalian tahu, kata Nabi, orang yang siksa dalam kubur ini 2 rakaat sholat lebih diperlukan oleh ahli kubur ini daripada seluruh keduniaan yang kalian miliki sekarang. Seluruh dunia. Jadi ini artinya apa? Nilainya. Bahkan kita, terutama yang laki-laki nih ya, jangan tinggal 5 waktu di masjid, apalagi jangan tertinggal qabliyah fajar, qabliyah subuh. Itu nilainya rakaatin qablatul fajri khairum minad dunya. Jadi lebih baik daripada dunia ini. Itu perlu diperhatikan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah dari kedaipan saya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada adik-adik, terutama kepada pembina pendikar, Pak Riyadi Budiman yang saya muliakan. Kemudian saya kembalikan nih kepada siapa nih, Pak Riyadi ya. Kalau ada nanti hal yang perlu kita diskusikan bersama, sama-sama. Bukan tanya jawab, saya sebenarnya bukan ustadz nih. Kalau ada yang bisa saya jawab, kalau tidak nanti mungkin dibantu Pak Riyadi atau mungkin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ismail Yusuf, Profesor Ismail Yusuf. Ya.
beliau sudah mencapai derajat yang tinggi dalam pendidikan dan meraih guru besar. Jadi adik-adik dapat belajar kepada beliau bagaimana beliau walaupun sudah memegang jabatan guru besar tapi masih ingat itu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, cerdas. Cerdas kalau menurut kita kan IQ-nya tinggi, kuliahnya tinggi, dapat profesor gitu ya. Tapi Rasulullah mengingatkan cerdas itu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dan itu memang benar. Dan saya juga merasakan sekali. Kita adik-adik saya ajak berpikir, cobalah lihat umur manusia itu. Enggak banyak umurnya itu, hanya sampai 60-70 tahun. Berapa banyak yang bisa kita kumpulkan pahala di dunia ini. Jadi saya bilang bagus kita ikut MLM multi level marketing, tapi multi level marketingnya versi Rasulullah tuh ini amal jariah. Apabila seorang anak manusia itu meninggal, maka terputus semua pahalanya, semua yang bisa mendatangkan pahala kecuali 3, gitu kan. Doa anak yang soleh, amal jariah, dan satu lagi ilmu yang manfaat. Nah, saya berpikir di sini, kita kan susah-susah mengumpulkan pahala ini, sedekah, memang banyak uang kan, nggak banyak. Sholat pun belum tentu 100% diterima, pada 50% atau 25%-nya atau belum tentu diterima keseluruhan, karena mungkin nggak konsen gitu kan, nggak kusuk gitu. Apalagi puasa, tahan nggak kita puasa ini? Ya hanya segitu-gitunya lah yang bisa kita kumpulkan. Nah, coba tidak banyak pahala yang bisa kita kumpulkan waktu kita masih hidup dunia. Tapi ingat MLM itu, multi level marketing pahala itu tadi. Walaupun kita meninggal, pahalanya terus mengalir, terus. Sedangkan kiamat sugro hancurnya dunia ini bisa lama, masih lama nih. Karena kan diawali dengan hilangnya orang, nggak ada lagi orang yang di dunia ini yang beribadah pada Allah. Satu pun tidak ada lagi. Orang yang berzikir tidak ada lagi, orang yang ngaji tidak ada lagi. Sekarang kan masih banyak. Jadi kiamat yang besar itu masih lama ini. Tapi kiamat yang kecil ini, umur kita ini yaitu 60-70 tahun. Kadang teman SMA saya udah ada yang meninggal duluan. Teman kuliah juga sama. Jadi umur kita tidak ada yang tahu. Nah, waktu yang panjang setelah kita meninggal sampai hari dibangkitkan itu, kita masih bisa mengumpulkan pahala. Itu tadi. Dengan amal jariah, dengan ilmu yang manfaat, dengan doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini, ya, saya ingatkan lagi pada adik-adik mahasiswa, doa anak yang soleh itu biasanya dihasilkan dari orang tua yang soleh dan soleha. Yang perempuan mencari suami yang soleh, yang laki-laki mencari istri yang soleha. Kalau kedua bapak ibu gitu ya, abi umi ayah bunda ini bagus, anaknya itu akan bagus hasilnya. Tapi kalau salah satunya tidak, repot nih, repot. Bukan tidak bisa sama sekali ya, ini repot benar. Karena bapaknya mencontohkan yang baik, ibunya tidak. Ibunya mencontohkan yang baik, bapaknya tidak, gitu kan. Apalagi dua-duanya tidak mencontohkan yang baik, udah susah ini. Susah itu. Nah, itu adik-adik. Tapi kebetulan di sini narasumber kita adalah Profesor Ismail Yusuf. Saya berikan waktu kepada adik-adik untuk bertanya sepuas-puasnya kepada beliau. Bagaimana beliau bisa tetap bertahan walaupun sekali lagi guru besar, telah mendapatkan pendidikan yang tinggi. Saya berikan waktu, kalau memang ini silakan raise hand untuk bertanya atau kolom chatting. Nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Adik. Ini Pak Riyadi, izin sebentar Pak Riyadi. Ya, silakan. Kan, kita dapat berita duka meninggalnya orang tua dari Bapak Ferry Hadari. Innalillahi. Bapak beliau meninggal barusan. Barusan nih kita sama-sama kirim Al-Fatihah. Bapaknya Ferry Hadari ini Bapak Dani Sulaiman, Haji Dani Sulaiman. Al-Fatihah. Ya.
Ya, semoga almarhum ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amalnya diterima, dan ya itu tadi doa anak-anak yang soleh, bisa mendoakan beliau terus, doa anak cucu. Nah, ini gunanya kalau kita bisa menghasilkan anak yang soleh dan soleha ya. Ingat adik-adik, jangan membujang seumur hidup atau melajang seumur hidup. Nggak bakalan nanti pahalanya bisa mengalir terus. Belum ada yang bertanya nih, adik-adik nih. Nggak ada yang resen? Ada yang mau resen nggak? Bertanya? Oke, Gusti Riyaldi, sebentar saya berikan kesempatan unmute. Juga Yeli saya unmute. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya izin nanya Pak, apa ya perbedaan dari sholat Isra sama sholat duha? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau keluar dari itu ya. Apa? Oh, Yelin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riyadi dan Profesor yang terhormat. Baik, izin bertanya sebelum itu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yeli Kurniasari, biasa dipanggil Yelin. Saya mahasiswi Untan, program studi hubungan internasional. Saya mahasiswa baru. Izin bertanya Profesor dan Pak Riyadi mengenai materi yang telah dipaparkan Profesor tadi, sangat-sangat berkesan dan membuat diri saya mendapatkan pencerahan begitu. Nah, untuk pertanyaan saya mungkin akan mengenai sholat gitu, yaitu apa perbedaan antara maksiat ini dengan sholat? Ada yang dikatakan itu tuh bahwa sholatlah engkau walaupun belum baik. Sholatlah engkau walaupun dunia, kehidupan sehancur-hancurnya. Sholatlah engkau walaupun engkau sedang gila-gilanya gitu. Nah, pertanyaan Yelin di sini tuh, apa sih perbedaannya antara maksiat dan sholat tersebut? Kan dikatakan bahwa kalau kita ngelakuin maksiat, apakah ibadah yang kita lakukan itu sia-sia gitu? Dan bagaimana cara kita menanggapi dan menghadapi hal-hal tersebut agar kita tidak terjerumus kepada maksiat yang lebih besar maupun kecil gitu dari sholat-sholat yang kita lakukan tersebut. Oke, terima kasih Profesor dan Pak Riyadi yang terhormat. Ya, tadi Prof, saya yang pertanyaan pertama tadi Gusti tadi ini perbedaan apa tadi, sholat apa tadi Prof ya? Isra dan duha. Enggak tahu saya. Sholat Isra dan duha. Ya, saya coba menjawab ya, mencoba. Alhamdulillah, terima kasih Dek Gusti Rivaldi Sahreza. Sholat Isra. Arti Isra itu adalah naik, waktu matahari naik. Ini kita harus hati-hati bahwa ada waktu yang tidak boleh sholat, bahkan diharamkan sholat. Waktu syuruk ya Prof ya? Syuruk. Oh. Tapi kalau Isra ini memang dulunya sempat juga saya waktu awal-awal ini kan orang jadi heboh. Kenapa? Tapi setelah dikaji-kaji, alhamdulillah sekarang udah banyak yang mengamalkan. Sholat Isra ini adalah sholat waktu matahari naik, tapi setelah terbit. Jadi dari subuh sampai matahari terbit itu dilarang sholat. Itu nggak boleh sholat. Diharamkan sholat itu. Kecuali kalau kita pas waktu itu masuk masjid. Boleh kita tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Ada dasarnya. Atau bangun tidur, Prof? Tertidur. Bangun tidur belum sholat subuh. Belum subuh. Iya. Jadi sholat Isra. Nah, sholat Isra itu guru kami mengatakan waktunya kurang lebih
90 menit dari waktu subuh. Jadi kalau seandainya, katakanlah sekarang waktu subuhnya pukul 4. Misalnya sekarang kita ambil bulan pukul 4. Maka sholat Isra kita boleh lakukan setelah 90 menit dari pukul 4. Jadi pukul 5.30. Ya. Sholat Isra ini fadilahnya luar biasa. 2 rakaat pertama sholat Isra itu dalam hadis dikatakan pahalanya melebihi haji dan umrah yang mabrur. Tapi ini ikhtilaf, jangan kita pertentangkan. Dan 2 rakaat berikutnya, kalau kita setelah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi, 2 rakaat berikutnya, maka segala keperluan kita itu yang dipandang baik oleh Allah SWT akan dicukupi oleh Allah SWT. Salat Isra. Sedangkan salat duha, nah ini kita udah tahu ya, semua salat duha ini juga luar biasa. Siapa yang mengamalkan salat duha, maka dosa-dosanya dalam hadis riwayat Tirmizi, dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampunkan oleh Allah SWT. Nah, waktu sholat duha, Nabi SAW katakan waktu saat unta itu tidur dan dia sudah merasa kepanasan dengan teriknya matahari. Kalau kira-kira waktu di kita itu, waktu duha itu sekitar kurang lebih pukul 7:30 lah itulah. Sampai pada kurang lebih setengah jam kita usahakan ya dari yang saya dapatkan pelajaran ini bahwa setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur itu sudah nggak usah kita sholat lagi. Tapi lebih bagus sholat duha itu di awal. Itu bedanya, Dek. Jadi sholat Isra itu sholat waktu matahari naik, tetapi bukan pada waktu hari terbit. Sedangkan sholat duha sekitar 7:30. Jadi beda itu. Mungkin ada tanggapan lebih lanjut. Silakan, Gusti. Gimana? Kira-kira ada? Siap, tidak ada, Pak. Terima kasih. Insyaallah ilmunya sangat berguna buat saya. Ya, niat amal ya, Isra. Baik. Dan kita memang dimakruhkan juga waktu yang dilarang tidur ya. Dilarang tidur itu dari subuh sampai waktu Isra itu dilarang tidur menyebab kefakiran. Maka usahakan setelah kita sholat subuh kita berada aja di surau atau di masjid terus dengan amalan misalnya zikir pagi petang, baca Yasin, Al-Quran menjelang sampai waktu Isra. Kalau kita amalkan terus ini jadi kebiasaan. Bagus. Dan jangan tidur juga selepas sholat asar karena itu menyebabkan penyakit. Selepas sholat asar yang tidur. Sampailah waktu setelah Isya boleh tidur. Oke, mudah-mudahan, wallahu alam, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Kalau ada kekeliruan mohon diluruskan. Kemudian dari Yelin Kurniasari tadi, sholat ini walaupun kita belum baik ya jangan meninggalkan sholat. Karena sholat ini seperti kepala di badan. Artinya apa? Amal-amal itu yang pertama sekali akan dihisab itu adalah sholat. Ya. Bahkan Nabi SAW mafhum hadis kurang lebih apabila sholatnya baik maka baik semua amalannya. Tapi kalau sholatnya rusak maka rusaklah semua amalan. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Maka usahakan kita sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid khusus untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan tidak dilarang ke masjid, atau ke surau tidak. Asal dapat menjaga menutup aurat dengan sempurna. Tapi sebaik-baiknya tempat sholat bagi wanitanya adalah di rumah. Bahkan kalau di rumah itu ada kamar khusus lagi, itu sebaik. Dan sebagaimana para sahabiah, kalau sholat ini sebelum waktu sholat mereka sudah siap
di atas sajadahnya. Ya. Nah, bagaimana kita masih buat maksiat? Nah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada seorang mencuri, dia mencuri, tapi dia sholat. Terus saja disuruh sholat dengan baik. Perbaiki sholat. Lama-lama mencurinya itu akan, sifat mencurinya akan hilang dengan sholat itu. Juga kita tahu maksiat, kita sholat, ya dikhusukkan lagi sholatnya, insya Allah maksiatnya kita ini akan hilang nanti. Dan inilah pentingnya kita mengingat maut. Kenapa? Kita nggak tahu kematian kapan. Nauzubillah min dzalik, kalau saat kita dicabut Allah itu kita dalam keadaan maksiat. Apa jadinya? Kita buat maksiat mati. Ya kan? Kasarnya lah, maaf. Lagi zina mati. Nah, apa yang, kalau orang zina itu artinya imannya lagi tercabut. Mati dalam keadaan tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Dan segala yang dilarang Allah SWT itu untuk kemaslahatan kita. Apa yang diperintahkan Allah untuk kebaikan kita. Coba lihat semua. Apa yang menjadi persoalan ini karena melanggar perintah Allah SWT. Terus saja sholat dan terus perbaiki sholat. Tinggalkan maksiat. Ya. Kalau untuk usia-usia gini ini kan, ya bahkan, maaf, salah satu yang melemahkan pikir kita, ya, melemahkan daya nalar kita ini, banyak bergaul dengan yang bukan muhrim kita. Itu hati-hati. Ini berat saya katakan ini, tapi harus saya sampaikan. Jadi banyak bergaul dengan yang bukan muhrim. Makanya Islam itu diatur, ada pembatasnya. Ini bagian laki-laki, bagian perempuan. Ada hijabnya. Kita kan lebih baik mencegah. Insya Allah. Jadi saudari ini ya. Insya Allah. Terus perbaiki sholat. Jangan berhenti sholat. Yang harus diberhentikan maksiatnya. Sholatnya terus diperbaiki. Bagaimana memperbaiki sholat? Bagaimana cara sholat Nabi? Di awal waktu berjamaah dan di masjid untuk laki-laki. Kalau perempuan di awal waktu dan siap-siap sebelum waktu sholat kita sudah siap. Ya memang kelihatannya berat, tapi tidak berat ini. Nah, bagaimana para sahabat itu, sallallahu alaihi wasallam, sholat ini bagi mereka bukan lagi suatu kewajiban, tapi menjadi suatu kebutuhan. Menunggu sholat. Menunggu sholat. Dia tahu wajib memang, tapi butuh, kita yang butuh sholat. Jadi, karena apa? Dengan sholat ini pertolongan Allah akan datang. Wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jaga betul-betul sholat. Insya Allah. Dan maksiat tinggalkan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Nauzubillah min dzalik, kalau kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Untuk saya ya, saya ngomong untuk saya ini. Makanya ya kalau dapat mati lagi ngaji lah gitu kan, lagi di masjid. Bahkan Masya Allah kita cemburu dengan wali almarhum. Wali Kota Bandung. Mau ceramah wali kota Bandung meninggal, berarti saat ada wudhu bersih, ingat pada Allah, mau khatib meninggal. Masya Allah. Dan ingat, manusia akan diwafatkan Allah berdasarkan apa? Kebiasaannya. Kebiasaannya. Biasakan ngaji, nanti kita akan mati dalam keadaan ngaji. Biasakan kita berbuat yang baik, nanti Allah matikan kita dalam keadaan baik. Hidup ini hati-hati. Bayangkan, kenapa hati-hati, Dek? Kita
saya selalu mengintibakkan diri saya nih. Maka saya ngomong ini saya selalu ingat guru-guru saya katakan, silakan kamu berbicara, tapi ingat yang kamu bicarakan itu untuk kamu. Karena telinga yang paling dekat itu telinga kamu. Dengan mulut kamu itu telinga kamu. Jangan niat untuk membetulkan orang lain, membetulkan diri kita sendiri. Jadi ada kebaikan telinga. Ya Allah. Ya, jadi itulah mungkin yang dapat saya berikan, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki kita semua hari demi hari. Amin. Silakan Pak Rian. Ya. Mungkin ada lagi Yeli, ada mau ditanyakan lagi? Oh, silakan Yeli. Kalau mungkin ada yang perlu ditanggapi. Ini Pak, terima kasih banyak Profesor atas jawabannya tadi. Izin menyangga atau izin berpendapat ini ya. Mungkin lebih tepatnya izin bertanya lagi lah. Mengenai sholat tahajud ya Profesor. Saya tuh kadang udah niat tuh dari bangun, dari mau tidur tuh udah niat banget. Ya Allah, bangunkan saya di sepertiga malam. Biasanya sering gitu kan. Dan bahkan saya sering nangis juga. Mau tidurnya, tapi saya tuh nggak bangun gitu. Saya terlewatkan gitu di jam 3, jam 2-nya itu tuh. Dan pada saat bangun sholat subuhnya tuh saya, kok nggak sholat tahajud ya, padahal udah niat banget gitu. Itu bagaimana Profesor? Apa yang salah gitu? Apa yang harus saya benarkan dan apa yang harus saya luruskan gitu? Kok saya nggak bisa bangun gitu? Padahal udah niat banget gitu. Tipsnya kali Prof, tips. Iya, tipsnya gitu. Ya ini kalau tahajud ini ya, Rasulullah SAW ada satu sahabat dia bermimpi dari balik mihrab itu keluar wanita-wanita cantik gitu, cantik kan. Kemudian ini kedengaran enggak suara saya? Jelas ya? Dengar. Jelas ya. Kemudian dari ada satu wanita cantik itu ada seorang wanita yang buruk. Kemudian sahabat bertanya, kalian ini siapa yang cantik-cantik ini, yang buruk ini siapa? Yang cantik ini adalah malam-malam kamu yang tahajud. Buruk ini malam kamu yang meninggalkan tahajud. Kan gitu. Nah, sekarang udah niat, itu udah sangat bagus. Kalau kita tidak terbangun, dapat pahala niat. Dapat satu pahala tahajud. Bagaimana tipsnya? Antara siang dan malam ini berkaitan betul. Jadi amal siang dan amal malam itu berkaitan. Untuk mudahnya kita beramal malam, siang itu juga kita harus jaga amalan. Artinya apa? Ya. Kita disunahkan juga qailullah di siang hari itu. Tidur sebentar dengan niat untuk bangun tahajud. Qailullah, tidur sebentar. Ini para wali-waliullah ngamalkan itu. Kalau di pondok biasanya tidur qailullahnya malah sebelum zuhur. Niat untuk tahajud. Dan yang penting juga kita tidur ya memang jangan sampai terlalu malam. Kan itu intinya. Kalau kita tidur terlalu malam ya memang berat itu tahajud. Jadi kalau kita mau mudah tahajud, waktu kita tidur itu amalkan apa yang menjadi sunnah menjelang tidur. Ya kan? Ya, pertama tentunya usahakan kita berwudu. Tidur itu berwudu dalam keadaan wudu. Nabi SAW selalu menjaga wudu. Dan kedua, ya baca doa mau tidur. Amalkan
zikir Fatimah. Apa itu zikir Fatimah? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Seperti kita zikir. Dan itu juga penting untuk mengembalikan kita waktu bangun tidur, kesegaran kita. Pernah Rasulullah SAW mengutus Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha untuk minta seorang pembantu. Nabi katakan, maukah aku beri kamu amalan yang lebih baik dari pembantu? Itu amalannya itu. Sebelum tidur, zikir Fatimah. Zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, dan bacalah, khatamkan Al-Quran. Sebelum kita tidur, khatamkan Al-Quran. Nah, bagaimana khatam Al-Quran? Baca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Sederhana kan? Amalannya jaga wudhu, minimal itu dulu. Nah, kalau ditambah ini, jangan sampai kita tidur, yang kita pandang tuh HP. Itu yang bawa kita tidur, HP itu kan. Jadi kelalaian terjadi. Nah, berat tahajudnya ini, bangunnya. Ya? Dan saya sarankan pada semua, amalkanlah kita mandi sebelum subuh itu. Mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Atau mandi sebelum tahajud. Misalnya sebelum, kalau kita bangun katakanlah 2:30 ataupun 3 kita mandi dulu. Itu bagus sekali mandi. Insya Allah. Tahajud, kemudian baca Al-Quran. HP itu jangan ditengok dulu lah tuh. Itu nanti siang-siang tuh HP. Kadang-kadang kita kan mau tidur. Diantar HP, bangun tidur. Pegang lagi. HP. Saya dulu begitu, saya dulu. Sekarang dah penting-penting saja. Oke, saya rasa itu ya DLin ya. Prof, ya. ternyata ada pertanyaan di kolom chat, Prof. Saya ada baca Gimana, nih. Pak Aryadi? Ada 2 pertanyaan di kolom chat nih. Ini Doni Haryansa dan Salvia. Ini silakan kalau ini orangnya masih ada, tanya langsung. Salvia, bisa nggak? Atau Doni? Atau saya bacain? Saya bisa baca juga nih Pak Aryadi. Insya Allah saya langsung ya. Oh ya udah, silakan. Ya. Jadi tadi sudah saya jawab bahwa manusia kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini, kita punya tugas. Pertama, ibadah. Kedua, tugas kita adalah untuk meneruskan kerja Nabi, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketiga, kita bertugas khalifatullah. Wakil Allah di muka bumi ini manusia. Ya. Jadi kita sifat-sifat jamal, sifat-sifat baik Allah itu harus kita. Nah, malaikat taat, lebih taat. Wajar karena malaikat itu, tapi malaikat bukan terbaik. Malaikat itu beribadah atau apa karena malaikat itu tidak diberikan nafsu. Manusia yang taat ini nilainya lebih baik daripada malaikat. Kenapa dia melawan hawa nafsu? Tapi kalau manusia yang tidak taat kepada Allah bisa jadi turun lebih rendah daripada binatang. Dia sudah diberi pikiran oleh Allah SWT, tapi mengikuti hawa nafsu. Jadi ini adik-adik sekalian, hati-hati sekali. Kenapa? Satu yang saya ingin ucapkan, saya sampaikan. Kita ini dengan satu manusia, mungkin jutaan syaitan mengelilingi kita. Syaitannya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Enggak?
Setan yang menyebab terbunuhnya dulu anaknya Nabi Adam sampai sekarang masih setan tidak mati. Nah, jadi bayangkan kalau setannya Nabi Adam itu kalau dia hidup nampak kita hidup sekarang hidup, setan tidak mati, diizinkan Allah terus hidup dan diizinkan Allah terus menggoda. Sekarang bagaimana cara kita untuk menghindari ini? Jaga pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, minimal kita akan terkena bau wanginya. Tapi kalau kita dekat-dekat orang yang sedang ngelas, minimal baju kita tembus dengan api las. Ya. Artinya apa? Jangan salah memilih pergaulan. Mahol atau suasana itu perlu. Mahol yang kalau kita berkumpul yang orang-orang taat, maka menyebabkan kita jadi taat. Mahol maksiat, biar bagaimanapun kita akan terbawa maksiat. Nah, jadi itu tadi dia keistimewaan manusia. Manusia kalau dia taat, nilainya derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa dia melawan hawa nafsu? Malaikat tidak ada nafsu. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari saudara Salpia. Saudari Salpia ini ya. Bagaimana dengan hukumnya dengan sholat yang di akhir-akhiri waktu atau melama-lamakan sholatnya padahal bisa melaksanakan tepat waktu? Ini hati-hati. Begitu masuk sholat, kita sudah jatuh hukum wajib sholat. Kalau tanpa ada alasan yang sahih, misalnya kita sedang majelis ta'lim atau apa, kalau di pondok itu biasanya sholat, kita itu sholat asar biasanya agak diakhirkan karena ada majelis ilmu. Ya. Itu masuk kategori tidak masuk kategori melalaikan sholat. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, kita melama-lamakan sholat, belum sempat sholat, mati kita. Nah ini saya kembali kepada mati. Bukan apa? Belum sempat, berarti kita sudah tergolong tidak menunaikan sholat, satu sholat. Bayangkan, satu sholat yang kita tinggalkan, kita akan disiksa satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Berapa juta-juta tahun. Nah, melama-lamakan sholatnya ini adalah salah satu daripada tipu daya syaitan. Salah satu tipu daya syaitan. Melama-lamakan sholat. Melalaikan sholat. Kadang-kadang terlewat waktunya. Kan? Jadi sholat tepat waktu. Tepat waktu di mana azan dikumandangkan laki-laki dan berjamaah. Kecuali kalau kita dalam keadaan majelis ilmu yang memang syar'i, dibenarkan. Kita di pondok juga sering begitu, terutama di sholat asar, kita kadang-kadang sampai jam 4:30 baru sampai berjamaah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Yang lain? Baik. Begini Prof, sebenarnya di dalam program Pendekar Untan itu ada laporan bagi anak-anak pendekar muslim ya, yang muslim untuk sholat fardu awal waktu. Ditambah lagi kalau laki-laki itu di masjid atau musola. Itu memang ada laporannya. Karena ini bagian dari pendidikan, ya memang saya wajibkan. Gitu. Kalaupun ada mahasiswa yang protes entah disebut riya atau apa, jawaban saya adalah ini adalah pendidikan. Dan proses pendidikan ini ya udah ikuti saja. Nanti kalau sudah selesai pendekar, kalau kebiasaan sholat awal waktu ya syukur gitu. Ya itu maksudnya di situ tadi. Jadi saya ingatkan kembali tentang sholat ini ya. Sholat itu kan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Bagaimana bisa meningkatkannya? Kalau kewajiban itu rasanya berat, tapi kalau kebutuhan itu rasanya kepingin terus. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa dapat masalah, pernah nggak adik-adik melakukan sholat? Padahal itu bukan sholat wajib, sholat sunnah.
pengen sesuatu, pengen apa-apa gitu. Sholat minta pada Allah. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kayak gitulah dia, kebutuhan. Dan ingat adik-adik, kita itu ya sekali lagi kita diciptakan kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ingat itu tujuan kita diciptakan itu. Nah, jadi ya sekali lagi hidup kita ini Allah yang ngatur. Ingat ya adik-adik ya, kalau kita mengabaikan Allah ya kita akan diabaikan, jelas itu. Kalau kita mengabaikan Allah, kita akan diabaikan. Kalau kita ingat terus pada Allah, ya sebagaimana kita kalau punya orang dekat gitu, kita itu selalu dekat, apa aja keinginan kita bisa dikabulkan. Nah, seperti itu. Coba lihat para wali. Wah, para wali mereka apa aja keinginan dikabulkan. Tapi para wali ya tidak ingin keduniaan, makanya tidak ada wali-wali yang apa kelihatan ininya lah waliannya, karena ya sekali lagi para wali itu ya mereka dekat pada Allah. Nah, kita sekali lagi tujuan kita diciptakan, nah, gunakan itu tuh. Jadi sholat awal waktu, pokoknya yang jelas kita senantiasa dekat kepada Allah ya, dekat dengan pencipta kita yang mengatur hidup kita. Jangan diabaikan ini nih, kita ini diatur oleh Allah. Jangan diabaikan. Saya lagi jangan diabaikan. Kalau adik-adik mendengar apa kata Pak Riyadi gitu seperti itu, kalian abaikan. Kita itu muncul sikap sombong. Kalau kita muncul sikap sombong, apa aja bisa terjadi celaka itu. Celakaan itu banyak ya, banyak diawali dengan rasa sombong. Rasa sombong itu nggak mau menerima orang lain, nggak mau mengakui kebenaran, dinasihati nggak mau mendengar gitu. Nah, itu siap-siap aja itu. Saya mengamati dan pernah juga merasakan. Kalau muncul seperti sikap itu udah selesai. Baiklah, Prof. Sudah jam 9:06. Saya tidak mau menyita waktu lebih panjang lagi pada agenda dari mahasiswa karena biasanya jam 9 sudah selesai, Prof. Ini kalimat penutup dari Prof. Ya, terima kasih Pak Riyadi. Saya juga salut Pak Riyadi ini udah MT, MPD lagi ya, namanya segera dokter nanti. Ya, kemana cabang dokternya? Bisa dokter teknik, bisa dokter ke MPD-nya, silakan. Jelas teruslah kita dalam adik-adik sekalian juga, terus kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Ingat, diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi, ya. Dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi adik-adik kita semua. Yang benar sekali lagi datang dari Allah SWT. Yang salah dari kedaerahan saya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon maaf kepada Pak Riyadi, juga adik-adik sekalian. Kekurangan dari penyampaian saya. Saya tutup dari saya dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga menutup nih. Sama-sama kita ajak, saya mengajak adik-adik kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.